Hai, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat yang bernama Cililin. Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, merupakan kota tua di wilayah selatan Priangan. Namanya tercatat di literatur kuno dan jurnal perjalanan para penjelajah Eropa. Tak ayal, kota penghasil makanan khas bernama Wajid ini ternyata memiliki segudang peninggalan sejarah besar. Mulai dari era kerajaan Sunda kuno, masa kolonialisme, hingga fase kemerdekaan. Cikal bakal kewedanan Cililin dimulai pada masa Bandung Rungsit tahun 1630 hingga 1643. Rungsit sendiri memiliki arti kacau. Hal ini berkaitan dengan peristiwa kegagalan Adipati Ukur yang bernama asli Wangsa Taruna dalam Perang Betawi pada tahun 1628 hingga 1629 atas perintah Sultan Agung Mataram. Pasca peristiwa itu, Sultan Agung memerintahkan pasukannya untuk memburu Dipati Ukur. Sementara Dipati Ukur bersembunyi di Gunung Lumbung, Batu Layang, Cililin. Lantaran tidak adanya Dipati Ukur di Tatar Ukur, Sultan Agung memutuskan untuk mengangkat Asta Manggala yang bergelar Tumenggung Wira Angun-Angun sebagai kepala pemerintahan di Tatar Bandung pada tanggal 21 April 1643. Pasca diangkat, Tumenggung diberi tugas untuk membereskan rungsit di Tatar Bandung yang meliputi Soreang, Lembang, Cimahi, Rende, Majalaya, Ciparai, Banjaran, Kopo, Bandung, Rongga, Cisondari, Cicalengka, Raja Mandala, dan Ujung Berung. Kemudian, sisa daerah yang sangat kacau adalah wilayah Situbendung dari Sanghyang Tikoro hingga Cilokotot Selatan atau Cimahi, dan barat daerah Cijerokaso atau Soreang. Kekacauan tersebut dilakukan oleh Badog Silalawi yang berasal dari Karawang dan bermarkas di Gunung Parang, Purwakarta. Yang tak lain anak buah Kraeng Glesong yang bergerilya merebut kembali daerah VOC mulai dari Karawang hingga Situbendung. Menjelang tahun 1600 hingga 1645, di bawah Kesultanan Mataram, Tatar Ukur atau yang kini disebut kabupaten, di bawah kepemimpinan Adipati Ukur mempunyai 9 daerah bawahan atau disebut umbul. Yang pertama, umbul Batu Layang meliputi Kewedanan Cililin, Soreang, dan Ciparai. Kepala umbulnya bernama Singawangsa. Yang kedua, umbul Saung Watang meliputi Kewedanan Mangunreja Garut, kepala umbulnya bernama Demang Saung Watang. Yang ketiga, umbul Taraju meliputi Kewedanan Taraju, Selagedang, dan Luragung. Kepala umbulnya bernama Ngabehi Yudakerta. Yang keempat, umbul Kahuripan meliputi Kota Bandung, Cimahi, Cikalong, Sumedang, dan Purwakarta. Kepala umbulnya bernama Tumenggung Wirasuta. Yang kelima, umbul Medang Singasar meliputi Sumedang Utara, Situraja, dan Subang. Kepala umbulnya bernama Tumenggung Arjasuta. Keenam, umbul Malangbong meliputi Dharmaraja Utara, Cibuni Selatan. Kepala umbulnya bernama Tumenggung Balekembang. Ketujuh, umbul Mananggel meliputi Kewedanan Leles hingga Galunggung. Kepala umbulnya bernama Ngabehi Surabraja. Kedelapan, umbul Sagara Herang, yaitu daerah Pamanukan, Ciasem, dan Karawang. Kepala umbulnya bernama Singa Perbangsa. Dan yang terakhir, umbul Manabaya, yaitu daerah Cibuni Timur hingga Kabupaten Ciamis. Kepala umbulnya bernama Ngabehi Tanda.
Daerah Tatar Ukur pada tahun 1623 merupakan kabupaten yang terluas di Tatar Sunda. Kepala tanah Tatar Ukur dijuluki Lulurah atau Kedatuan, dengan diberi gelar Tumenggung Adipati. Selanjutnya, tahukah kalian tentang asal-usul nama Cililin? Penelitian dan pelaku sejarah Cililin mengatakan nama Cililin berasal dari bahasa Belanda yakni Uit Twin Linjeweg atau Elina yang berarti pembuatan jalan. Para peneliti meyakini hal itu karena pada tahun 1840 hingga 1850 terjadi keberhasilan pembuatan jalan dari Kampung Kaca-Kaca menuju daerah Loji dan Tangsi Gunung Halu untuk kebutuhan perkebunan kopi. Awalnya pada tahun 1840, Wudanarongga, Raksa Negara I, mendapat perintah dari Regen Presiden Priangan untuk membuat jalan perkebunan kopi dari Cililin ke Gunung Halu. Raksa Negara I kemudian memerintahkan rakyat bergotong royong membuka jalan dari Kampung Kaca-Kaca, Loji, dan Tangsi Gunung Halu. Akhirnya, dalam waktu 10 tahun, jalan raya itu rampung dan Wudanarongga, Raksa Negara I, mendapat penghargaan dari Residen Priangan. Uit Twin Linjeweg berarti jalan yang lurus, tetapi pelafalan orang Sunda yang keliru menjadi disebut Cililin. Ada juga penulis buku yang meyakini istilah Cililin berasal dari nama tumbuhan bernama Hoelilin, yang berbahasa Latin Calamus melanoloma, merupakan tanaman hutan jenis rotan yang bisa tumbuh di daerah tropis. Atau Kililin, yang berbahasa Latin Podocarpus sundacarpus amarus, yang merupakan pohon besar yang selalu hijau sepanjang tahun dengan tinggi 10 hingga 60 meter dengan diameter batang 12-40 cm. Menurutnya, dua pohon itu diduga banyak tumbuh di wilayah yang sekarang disebut Cililin. Sebagian meyakini Cililin adalah kota tua yang jadi jalur perlintasan utama beberapa kerajaan di wilayah barat ke timur seperti Kerajaan Sunda di Bogor, Kendan di Nagreg, dan Galuh di Ciamis. Jalur antara kerajaan ini dibelah oleh Sungai Citarum sehingga jalan utama dari wilayah barat ke timur adalah via distrik Rongga dan desa Cililin. Pasalnya, jalan utama saat ini baru ada saat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Willem Daendels datang pada abad ke-19. Di daerah Mukapayung, tepatnya di Gunung Lumbung, terdapat peninggalan sejarah zaman megalitikum berupa batu menhir dan arca. Tak cuma itu, Cililin pernah menjadi pusat perkembangan teknologi komunikasi era Belanda karena hadirnya gedung bedrift yang kemudian disebut Teleponken. Dan mulai beroperasi di tahun 1914, lalu pada tahun 1924, Teleponken dijadikan memancarkan radio tanah jahanam dan berubah nama menjadi Nederland Indisch Radio Onelanden atau NIROM. Sejak saat itu, perlengkapan komunikasi beralih dari telepon ke radio. Nah, itulah tadi sejarah tentang Cililin yang ternyata memiliki asal-usul yang menarik. Mungkin cukup sekian cerita pada video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!